Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Surrender of the Japanese. Believe me, ladies and gentlemen, it's a terrific sight as we stand here and see an ocean of people. The white hats and sailors standing out predominantly in the sea of heads that we can see both to our right and to our left. Keberadaan kita di sini untuk merencanakan rencana menuju kemerdekaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar gembira bagi Indonesia. Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Saya baru saja mendengarnya dari radio tadi pagi. Oleh karena itu telah terjadi kekosongan kekuasaan. Jepang tidak lagi berkuasa terhadap kita karena Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Lalu, apa yang harus kita lakukan tentang kekosongan kekuasaan itu? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju, karena kemerdekaan adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia telah menderita sejak lama karena penjajahan. Betul, tapi jangan proklamasi diproklamasikan oleh PPKI, karena PPKI adalah organisasi yang didirikan oleh Jepang. Kita tidak boleh bercampur tangan dengan Jepang dalam kemerdekaan Indonesia. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Maksud apa kalian datang kemari? Saya mendengar kabar berita dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Kami tadi siang berunding dan kami semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun proklamasi. Kita tidak bisa begitu saja. Kita harus memproklamasikan lewat sistem PPKI. Kita tidak bisa mendengarnya dengan PPKI. PPKI dibentuk oleh Jepang. Kemerdekaan Indonesia berasal dari usaha kita sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu, kita harus menundingkannya lewat sistem PPKI karena PPKI mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu Jepang? Kita bisa bangkit sendiri. Kita bisa memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia sendiri. Begini saja, saya dan para golongan tua akan mempersiapkan sidang terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri dahulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada 1 hari penuh di sana. Soekarno, Hatta, Tolong lepaskan ikatan mereka. ada tujuan apa kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan kami. Kami di sini ingin membahas kembali tentang proklamasi. bukankah Soekarno sudah bilang ini akan dibahas di sidang PPKI? Untuk apa menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan dengan Jepang. Saya setuju dengan pendapat kalian. Tetapi kita masih membutuhkan Jepang. Bagaimana jika Jepang berbohong? Apa yang Anda lakukan? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia demi rakyat yang layak bebas dari penjajahan. Tenanglah, kita bisa membicarakannya dengan kepala dingin. Soekarno, Hatta, kami tahu apa yang kalian pikirkan, tetapi apa yang mereka katakan itu benar dan saya mendukung mereka.
Tapi apakah kita bisa melakukannya? Tentu mungkin. Lagi pula pemudi di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah serangan Jepang atau sekutu yang tidak terima dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana Soekarno? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 sore, Ahmad Soebardjo dan rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Lalu mereka akan membicarakan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan untuk kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita, apalagi Jepang tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi kemerdekaan. Saya setuju. Bagaimana kalau kita meminjam rumah Laksamana Maeda? Baiklah, Bung. Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta, tepatnya di rumah Laksamana Maeda untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf mengganggu malam-malam begini. Kami butuh tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Baiklah, silahkan masuk. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Nah, dengan penandatanganan naskah proklamasi ini, Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota DPRI. Kami sudah sepakat tadi akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan dengan Jepang. Bagaimana jika Anda dan Bu Atta yang menandatangani naskah ini? usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Lalu, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Setelah selesai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pun pulang dan disambut istri tercinta. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa sulit seperti ini. Iya, terima kasih juga kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Oh iya, bukankah kita belum memiliki bendera? Bagaimana Ibu saja yang membuat benderanya dengan warna merah dan putih? Baiklah Pak, kalau begitu kita namakan bendera itu Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan Sangsaka Merah Putih. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo
yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Peristiwa proklamasi tidak berlangsung lama, tetapi peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia telah menjadi momen puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang patuh. Bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air pada zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan.